Baik, halo semuanya Bolowarmo dimanapun Anda berada. Siang ini kita akan berjumpa dalam talk show melalui Zoom webinar. Dan kali ini kita akan membahas soal yang paling asik, yang isu soal positif untuk pelanggan listrik Indonesia. Nah, dalam Hari Pelanggan Nasional, ini ada beberapa isu-isu aktual, termasuk yang PLN bakal menurunkan tarif. Ini sudah ada keputusan Menteri ESDM-nya terkait penurunan tarif adjustment. Dan itu sudah diberikan kepada Direktur Utama PLN yang nanti akan mewabah atau akan menurunkan ke beberapa daerah. Tidak terkecuali kepada UP3 PLN Pasuruan. Nah, bagaimana mekanisme siapa saja yang mendapatkan penurunan tarif PLN itu? Nah, di hadapan kita secara virtual melalui Zoom webinar ini sudah hadir 3 narasumber kita. Kita sapa semuanya. Yang pertama adalah Bapak Didi Hendro Utomo. Beliau manajer bagian pemasaran dan pelayanan di UP3 PLN Pasuruan. Nah, yang kedua adalah Bapak Topan Ardiansyah. Beliau adalah manajer ULP PLN Bangil. Dan yang ketiga adalah Bapak Ari Ahmad. Beliau adalah manajer ULP PLN Grati. Salam sehat selalu, Pak. Pak Didi. Luar biasa. Ya, Pak Ari. Selalu semangat, Pak. Selalu senyum. Ya, semangat. Wow, untuk pelanggan Indonesia. Ya. Amin. Ini sangat-sangat ditunggu oleh pelanggan listrik secara nasional dan juga secara daerah. Nah, yang paling penting adalah bagaimana mekanisme mereka harus mendapatkan penurunan tarif itu. Karena saya dengar penurunan tarifnya ini 22,5 per kWh, Pak ya. Betul. Dari 1.467 per kWh menjadi 1.444,70 per kWh. Nah, nanti Pak Didi bisa menjelaskan 22,5 per kWh itu kalau dihitung nominal setiap pelanggan tentu dia akan mendapatkan jumlah rupiah yang lumayan mengirit ya, mengefisiensi bagi mereka. Dan ini berlaku mulai Oktober ya, sampai seterusnya. Nah, stimulus-stimulus ini, Bolowarmo semuanya, ini menjadi sebuah akumulasi yang positif karena kemarin PLN sudah menggratiskan yang pelanggan rumah tangga 450 volt. Lalu 50% mereka yang dayanya 900 volt. Begitu Pak ya, dan ini masih berjalan. Nah, saya mau ke Pak Didi dulu. Pak Didi, dengan masa pandemi seperti ini, terus ada penurunan tarif untuk pelanggan listrik yang notabene adalah tarif golongan rendah, ini bisa diceritakan Pak, keputusan pemerintah seperti itu akan diikuti oleh PLN-PLN di seluruh cabang atau seluruh kota dan kabupaten, dan teknisnya seperti apa Pak? Monggo Pak Didi. Baik, Pak, saya terima kasih ya. Ini sebutannya Bolowarmo Pak Dadi ya. Ya. Ya, terima kasih Pak Dayat kesempatannya sudah diberikan kami bisa bergabung di Partai Bromo. Ya, pada hari pelanggan nasional ini kami sengaja tampil bersama teman-teman di ULP ya, bersama Pak Warta Bromo. Tentunya ingin memberikan pandangan-pandangan terkait dengan masalah-masalah listrik. Nah, ini terkait dengan kebijakan-kebijakan yang saat ini sudah diberikan oleh pemerintah kepada PLN, tentunya sangat membantu keadaan ekonomi, keadaan masyarakat di Indonesia, terutama pelanggan-pelanggan PLN. Nah, terkait dengan kebijakan-kebijakan yang selama ini sudah berjalan, itu sudah diberikan banyak, pemerintah memberikan stimulus
melalui kebijakan di PLN, yaitu berupa diskon, berupa pembayaran gratis, kemudian juga berupa penurunan perhitungan biaya emin ya, kemudian biaya beban, kemudian juga abonemen itu ditiadakan. Nah, bagaimana dengan pelanggan-pelanggan yang non subsidi? Nah, ini tentunya juga bertanya-tanya, kenapa saya kok nggak dapat ini? Nah, ternyata pemerintah juga mendengarkan, melihat keadaan masyarakat yang daya 900 dan sampai dengan 5.500 ya, yang dayanya yang tentunya non subsidi. Nah, ini pemerintah memberikan melalui Kementerian SDM menugaskan kepada PLN memberikan penurunan harga rupiah per kWh dari 1.467,28 menjadi 1.444,70, di mana penurunannya adalah 22,58%. Nah, ini memang kalau dilihat dari rupiahnya ya kecil Pak Dayat ya, jadi 22. Tapi yang jelas kalau misalkan diakumulasi tentunya sangat berpengaruh terhadap rupiah yang akan dibayarkan oleh pelanggan-pelanggan non subsidi. Nah, pelanggan-pelanggan apa saja yang akan dibantu ini tentunya adalah pelanggan-pelanggan yang kemarin masuk dalam kategori non subsidi. Di situ adalah tarif adjustment. Nah, tarif adjustment itu apa saja yang dapat penurunan ini adalah tarif R dan B. Jadi tarif R itu dayanya 900 sampai dengan 5.500. Kemudian untuk tarif B itu dari 6.600 sampai daya 200 kVA. Ini yang dibantu oleh pemerintah melalui PLN. Mudah-mudahan ini sangat membantu dalam hal membayarkan listrik. Mungkin itu Pak Dayat. R itu maksudnya rumah tangga, yang B itu bisnis. Betul, jadi rumah tangga sampai daya 5.500, kemudian untuk tarif bisnis dari 6.600 sampai ke 200 kVA. 200 kVA, kilovolt ampere. Oh, besar berarti ya? Besar, itu tarifnya sama, Pak? Sama, rupiahnya 1.444. Oh, gitu ya. Jadi dibagi sama ya, baik rumah tangga maupun bisnis, mereka mendapatkan 1.444. Bukan 1.400 lagi. Bukan. Oh ya, jadi ini memberikan kesempatan, karena kemarin itu yang dapat stimulus untuk emin, kemudian juga untuk abonemen, itu juga tarif-tarif bisnis dan industri juga, dan juga sosial. Nah, ini makanya sekarang diberikan kepada non subsidi. Itu Pak. Ini bedanya Pak ya? Ini bedanya dengan yang kemarin itu ya? Betul. Oke. Pak, ini mulai kapan Pak akan dilakukan penurunan tarif seperti ini Pak? Nah, ini akan diberlakukan mulai bulan Oktober ya, sampai dengan bulan Desember. Jadi memang ini agak telat pemerintah memberikan perintah kepada PLN, tapi yang jelas ini adalah upaya PLN untuk meringankan beban masyarakat, tentunya pelanggan-pelanggan PLN. Ya, kalau boleh tahu Pak, pelanggan dengan yang sudah disebutkan oleh Pak Didik tadi, itu jumlahnya berapa Pak? Kalau di sini pelanggan kita itu kisaran antara 40% ya, 40% dari jumlah pelanggan di Pasuruan. Jumlah pelanggan di Pasuruan itu kisaran 960-an ya, 960-an ribu. Nah, ini 40%-nya ini bidaya yang dapat bantuan ini. Oh, 40% dari 960 ribu. Betul. Yang mendapatkan penurunan tarif ini, Pak? Mendapat, Oh gitu. Pak, kalau Oktober itu sudah diberlakukan, berarti mulai September ini kita sudah mulai update data dan siapa akan mendapatkan tarif itu. Berarti harus sudah selesai Pak, kira-kira di September. Ya. Ini Alhamdulillah kan pelaksanaannya sudah awal ya. Sedangkan kegiatannya itu pada bulan Oktober. Jadi PLN secara
sistem itu akan siap sekali. Karena kalau dilihat dari pengalaman kemarin, itu stimulus itu diberikan sudah berjalan. Seperti kemarin yang Emin itu. Jadi dia sudah berjalan bulan Agustus, stimulusnya berlaku mulai Juli. Nah ini perlakuannya ke depan. Oktober diperlakukan, kita sudah harus menyiapkan segala sesuatunya pada bulan September. Insya Allah kita siap semuanya secara sistem. Siap, ya Pak. Pak, kalau masyarakat awam akan memahami begini, dia mungkin rumah tangga dengan berapa 3.500 misalnya. Ya. Itu kalau dia biasanya membayar katakan per bulannya 500.000 begitu Pak. Dengan adanya penurunan tarif seperti ini, itu dia paling tidak mendapatkan efisiensi sekitar berapa Pak? Nah ini tergantung dari KWH dia ya. Kita di sini kalau misalkan 500.000 dibagi 1.000, akan dikurangi PPJ dulu ya, dikurangi PPJ dulu 9% ya. Kemudian itu baru dibagi 1.467,28. Nah, baru itu nanti dikalikan dengan 1.400, selisihnya di situ kelihatan. Oh begitu. Jadi kalau secara kumulatif lumayan Pak ya? Lumayan membantu keuangan dari masing-masing rumah tangga atau pelanggan listrik itu. Betul. Oke, baik. Saya ke Pak Topan. Halo Pak Topan. Wah, saya belum nyapa. Halo. Ya. Belum nyapa pakai belangkonnya ini. Kayaknya kompak ini. Pak Topan, Pak Didi. Belangkonnya ini kayak belangkon orang Tosari. Ada orang Pasuruan ini. Memang belangkon khas ini Pak, kira-kira Pak. Jadi untuk hari ini memang Hari Pelanggan Nasional. Jadi kita menggunakan baju adat setempat yang melambangkan bahwa di situ daerah kita gitu untuk kita melayani pelanggan dengan menggunakan adat dan istiadat setempat begitu Pak. Oh ada. Adat mana ini Pak kira-kira Pak Topan? Ada Tengger. Yang jelas Jawa Timuran ini. Jawa Timuran. Bromo Tengger nih Pak. Bromo Tengger ya. Ya oke. Ya. Ya, Pak Topan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Didi soal penurunan tarif terutama yang golongan rendah. Ya, wilayah Bangil, jenengan sebagai manajer ULP Bangil, kira-kira berapa jumlah yang mendapatkan penurunan tarif ini dari berapa jumlah yang menjadi pelanggan Anda? Kan tidak semua pelanggan mendapatkan ini. Bisa dijelaskan Pak Topan? Betul. Siap. Oke, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Jadi mungkin sedikit saya ceritakan tentang profil ULP Bangil, di mana ULP Bangil kita memiliki sekitar 79.925 pelanggan, update per bulan Agustus kemarin. Dari 79.925 pelanggan tadi, terdiri dari 74.073 pelanggan dengan tarif R dan 2.754 pelanggan dengan tarif B. Untuk tarif I 263 pelanggan, untuk tarif S sekitar 2.302 pelanggan. Terkait dengan penurunan untuk tarif sesuai dengan keputusan Menteri SDM, di mana turun dari Rp1.467 per kWh menjadi Rp1.444,70 kWh per rupiah. Artinya ada penurunan sekitar 22,5 kWh. Dan jumlah pelanggan kami yang masuk ke golongan tersebut ada sekitar 9.700 pelanggan, 9.100 pelanggan begitu Pak. 9 berapa Pak? 9.100 pelanggan, ya. 9.100 pelanggan. Maksud saya yang mendapatkan di wilayah jenengan total akumulasi itu berapa Pak? Betul, yang berhak mendapatkan di wilayah Bangil dengan total penurunan sekitar 22,5 kWh per kWh itu sekitar 9.100
69 pelanggan. 9.069 pelanggan. Nggih, Pak. Betul, Pak Topan? 9.509. 9.509 pelanggan. 509 pelanggan. 9.509 pelanggan ya. 9 pelanggan. Sudah diupdate, Pak? 9.509 pelanggan. Ya, betul, Pak. Itu diupdate per Agustus kemarin. Oke. Wilayahnya Pak Topan sendiri sudah mulai mana sampai mana, Pak? Untuk wilayah Bangil kita ada 3 kecamatan yang kita layani, yaitu berada di Kecamatan Bangil, Kecamatan Beji, dan Kecamatan Rembang. Jadi dari 3 kecamatan tersebut kita total pelanggan kita ada 79.925 pelanggan. 79.925 pelanggan ya. Wah, luar biasa ini. 79.000, Pak. 79.000. Ya. 79.000. 79.000, iya. Yang dapat terkait dengan penurunan itu berhak mendapatkan sekitar 9.509 pelanggan. 9.509 pelanggan. Oke, Pak. Soal mekanisme, ya. Mekanisme dia mendapatkan penurunan tarif. Nanti apakah secara otomatis di sistem PLN Bangil sendiri atau ada pemberitahuan kepada pelanggan-pelanggan semuanya? Jadi untuk pelanggan-pelanggan yang terdaftar dengan daya R1 1.300, 2.200, 3.500 PA sampai dengan 5.500 serta R3 6.600 PA dan B2 6.600 sampai dengan 200 kVA, maka dia secara otomatis tanpa syarat apapun akan mendapatkan langsung by sistem dari yang ada di PLN begitu, Pak. Oke, berarti per Oktober mereka sudah langsung secara otomatis ya mendapatkan penurunan tarif itu ya? Betul, jadi penurunan tarif sebesar 22,5 rupiah per kWh ini mulai berlaku per bulan Oktober sampai dengan Desember tahun 2020, Pak. Oke, siap. Berarti teman-teman pelanggan yang ada di rumah, mereka akan bisa melihat pada saat 3 kecamatan tadi. Iya, pada saat Oktober yang awalnya dia bayar secara rutin itu sekian, baru dia akan bisa merasakan Oktober itu, oh ternyata benar saya tidak membayar sekian. Kalau ukurannya adalah hampir sama, Pak, antar Betul, Pak. bulan. Seperti itu ya? Itu sama, Pak, antara Betul, Pak. Yang token. Jadi secara otomatis mereka akan mendapatkan. Siap. Antara yang token dengan yang bayar bulanan, yang non token atau non token itu kira-kira sama, Pak? Halo, Pak Topan. Ini berlaku sama, Pak. Jadi sama untuk tarif daya tertentu. Oke, betul, Pak. Jadi berlaku sama. Jadi ketika pelanggan yang tadi pasca bayar, berarti bayarnya belakangan, maka ada penurunan sekitar Rp25 per kWh. Begitu juga ketika pelanggan tersebut menggunakan pelanggan prabayar yang menggunakan token, maka ada penurunan sekitar Rp22,5 per kWh juga, sama. Oke. Jadi ketika mereka membeli, maka rupiah yang didapatkan mengikuti dengan yang terbaru begitu. Ya. Pak, kalau diukur Pak Topan, dari jumlah pelanggan yang ada di wilayah Bangil 79.000 sekian, iya. Ternyata yang mendapatkan secara kumulatif hanya 9.500, Pak. Artinya kan agak jauh, Pak ya. Agak jauh ya. Iya, betul. Iya. Berarti yang lain, artinya yang angka ya katakan 60.000 sekian, dia tidak mendapatkan stimulus penurunan tarif itu, Pak? Ada juga yang sudah mendapatkan seperti tadi, Pak, ada yang gratis untuk di mana untuk pelanggan rumah tangga daya 450 VA tadi, dia mendapatkan gratis ya, tidak ada tidak timbul tagihan rekening listrik, jadi di statusnya diskon 100% atau digratiskan.
dan ada juga pelanggan rumah tangga yang daya 900 PA. Nah, untuk pelanggan daya 900 PA subsidi ini dia mendapatkan diskon 50%. Nah, data yang tadi kita sampaikan itu adalah data yang sudah mengeluarkan angka pelanggan untuk 450 yang digratiskan dan 900 PA yang mendapatkan diskon 50%. Begitu, Pak. Oh iya, paham. Berarti ini memang hanya di luar yang 450 dan 900 PA, Pak ya? 900, betul. Jadi yang tadi data saya sampaikan itu hanya pelanggan yang R1 1.300, R1 2.200, R2 3.500 sampai dengan 5.500, R3 6.600, dan B2 6.600 sampai dengan 200 KPA. KPA. Oh itu, jumlahnya 9.509 pelanggan begitu ya? Betul. Siap Pak Topan? Oke, nanti akan saya kembali lagi. Sekarang kita sapa Pak Ari. Ya, selamat siang Pak Dayat. Selamat siang Pak Ari. Pak Ari ini hampir sama ya dengan Pak Topan ya. Cuman mungkin jumlah pelanggannya yang tidak sama. Barangkali Grati itu meliputi wilayah-wilayah mana saja Pak? Tadi kalau kan Beji, Bangil, Rembang. Nah kalau Grati di mana saja? Oke. Wilayah Grati saya membawahi 6 kecamatan, termasuk di dalamnya Rejoso, Winongan, Leko, kemudian Lumbang, kemudian Grati itu sendiri, dan terakhir di Nguling, perbatasan dengan Probolinggo. Jadi wilayah Grati adalah wilayah paling ujung timur di Kabupaten Pasuruan. Seperti itu, Pak Dayat. Oke, jumlahnya berapa Pak ya? Betul, Pak. Pelanggan di... Jumlah pelanggan di Grati sekitar 89.000, tepatnya 88.941 per Juli, dan akan terus bertambah tentunya. Kemudian di wilayah Grati sendiri adalah wilayah yang sedikit perkampungan ya dibandingkan dengan wilayah Bangil tentunya yang banyak industrinya. Wilayah kami sekitar 70% adalah pelanggan rumah tangga dan bisnis kecil. Kemudian terkait dengan penurunan tarif tersebut, pelanggan kami sangat sedikit, Pak Dayat, yang mendapatkan sekitar 3.000 pelanggan dari 89.000 itu. Jadi cuma 3.000 aja yang dapat penurunan tarif. Tetapi di wilayah kami adalah pelanggan-pelanggan yang banyak mendapatkan gratis listrik malah. Pelanggan 450 kami sekitar 57.000, itu adalah pelanggan rumah tangga 450 VA yang saat ini sampai dengan Desember nanti itu mendapatkan stimulus berupa gratis tagihan listriknya. Seperti itu kalau di wilayah Grati, Pak Dayat. Yang 900 VA Pak? Yang 900 VA kita ada 10.700 pelanggan. Ya. Duduk situ aja. Ya, itu mendapatkan diskon 50% tentunya. Diskon 50%. Ya. Tidak banyak ya Pak ya. Di luar 450 sama 900 hanya 3.000 pelanggan Pak ya. 3.000 pelanggan. Hanya 3.000 pelanggan. Itu pelanggan rumah tangga 2.600 dan 400 itu pelanggan bisnis. Karena bisnis yang 6.600 itu cukup sedikit di Grati, sehingga lebih banyak ke rumah tangga kecil kalau di wilayah kami seperti itu. Ya, update datanya kira-kira sudah real Pak? Tidak ada yang terselip atau tertinggal begitu? Siap. Untuk PLN kebetulan kami se-Indonesia sudah menggunakan satu aplikasi yang bernama P2T, sehingga apabila terjadi kebijakan-kebijakan pemerintah, itu seluruh Indonesia datanya sudah terupdate tentunya Pak Dayat di situ, sehingga kami tidak perlu mendatangi pelanggan ataupun melakukan pengecekan ulang, karena data yang sudah tersimpan di situ sudah menjadi
satu sudah terlink se-Indonesia. Sehingga apabila ada kebijakan ataupun stimulus dari pemerintah, itu sudah otomatis langsung dapat dinikmati oleh masyarakat seluruh Indonesia, termasuk di wilayah Grati dan sekitarnya, maupun di seluruh Pasuruan, seperti itu. Oh iya, berarti kalau diukur mekanisme penurunan tarifnya itu by system Pak ya, langsung sudah terkurangi dengan sendirinya. Otomatis dengan sendirinya sistem terintegrasi se-Indonesia, sehingga kami tidak perlu mengotak-atik lagi sistemnya, karena sistemnya sudah terintegrasi seperti itu Pak Dayat. Itu berlaku nggak kira-kira dengan pelanggan baru, artinya yang pasang baru? Misalnya pasang barunya bulan September ini, misalnya. Untuk Oktober, apakah dia mendapatkan penyesuaian penurunan tarif itu atau enggak? Betul. Sama Pak Dayat, apabila pelanggan mendaftarkan baik di bulan September maupun nanti di bulan Oktober, itu akan tetap mendapatkan tarif yang sesuai dengan tarif yang ditentukan oleh pemerintah. Tentunya PLN menjalankan apa yang diamanahkan oleh pemerintah, menetapkan tarif yang sesuai dengan yang ditetapkan, seperti itu. Jadi otomatis nanti pelanggan kapanpun tetap akan mendapatkan listrik dengan harga 1.444 per kWh itu nanti per Oktober ya. Mungkin kalau Oktober nanti di bulan Oktober pertama nanti rekeningnya mungkin belum berdampak ya Pak Dayat, nanti mungkin berdampaknya di bulan November karena pemakaian rekening Oktober itu pemakaiannya September, sehingga ketika pemakaiannya Oktober nanti yang terasa turunnya itu baru di bulan November mungkin ya. Jadi nanti kalau ada mungkin pelanggan bertanya, katanya Oktober turun kok saya nggak turun gitu ya. Nah itu betul. Karena pemakaiannya September, sehingga baru dirasakan nanti di bulan November, seperti itu Pak Dayat. Oh ya, saya sendiri nanti juga menginformasikan biar tidak keliru, berarti masyarakat, terutama masyarakat awam, dia baru bisa merasakan penurunan tarif ini di bulan November, begitu Pak ya? Karena pemakaiannya Oktober. Betul. Kalau keputusan menterinya itu kan tertanggal 31 Agustus 2020 ya. Nah itu masyarakat juga ada yang sebagian mengira bahwa sejak tanggal 31 Agustus itu sudah turun tarifnya. Ternyata tidak, bukan seperti itu. Karena penetapan tarifnya ini adalah periode Oktober sampai Desember. Karena tarif adjustment, namanya tarif adjustment ya, tarif yang disesuaikan, itu dievaluasi pemerintah setiap 3 bulan. Sehingga untuk penurunan tarif ini juga nanti sampai Desember, pemakaian sampai Desember. Nanti Januari dievaluasi lagi oleh pemerintah tentunya, seperti itu. Oh, ya, Pak, kalau diukur Pak Ari ya, masyarakat merasakan penurunan tarif ini seperti yang Pak Ari sampaikan tadi, mulai November, Desember dan Januari begitu ya. Artinya merasakan ininya. Itu untuk pasca bayar ya Pak ya. Tapi kalau untuk yang prabayar, tentunya dari mulai Oktober sudah bisa merasakan penurunannya. Jadi prabayar nanti mulai pembelian tanggal 1 Oktober itu sudah dengan tarif yang baru tentunya. Oh begitu. Itu. Yang prabayar berarti token Pak ya? Yang token langsung Pak ya, tanggal 1 langsung Oktober. Kalau yang pasca bayar, yang pemakaian di bulan September menggunakan tarif yang lama, kemudian pemakaian dimulai 1 Oktober itu dengan tarif yang baru, seperti itu Pak Dayat. Ya, artinya dia yang pasca bayar akan merasakan dampak penurunan tarif itu di November, begitu Pak ya? Ya, sekitar November, karena pemakaiannya mungkin September itu di akhir-akhir bulan ya. Karena pembacaan kita itu di akhir-akhir bulan Pak Dayat, seperti itu. Ya, biasanya kan Pak Didi selalu info setiap tanggal 20 begitu Pak Didi ya. Betul. Dibaca. Kalau di luar tanggal 20 atau lebih dari itu didenda sama Pak Didi. Itu ya betul tagihan. Oke, betul, Pak Ari. Saya kembali ke Pak Didi lagi. Pak Didi, ini sudah disampaikan berarti masyarakat
bisa mendapatkan layanan penurunan tarif untuk yang prabayar atau yang token sudah bisa dimulai Oktober begitu Pak. Nanti Betul, kalau mulai yang pasca baru dia merasakan itu di November karena pemakaiannya Oktober. Begitu Pak ya? Betul Pak Dayat. Nggak ada revisi Pak ya? Insya Allah ini sudah keputusan dari pemerintah akan berlaku mulai 1 Oktober. Mulai 1 Oktober. Baik, untuk penurunan tarif pelanggan saya kira masyarakat sudah memahami itu. Jadi sudah ada beberapa komponen-komponen untuk menservis pelanggan nasional. Makanya ada Selamat Hari Pelanggan Nasional ini adalah dalam rangka untuk ya paling tidak memahamilah keadaan ekonomi dari pelanggan-pelanggan kita. Ada stimulus-stimulus lain Pak, selain penurunan tarif, lalu yang kemarin 450 sampai 900 dapat keringanan gratis dan diskon 50% sampai Desember nanti misalnya. Ada yang lain untuk menyenangkan pelanggan ini Pak. Ini mumpung PLN baik hati ini Pak. Nah, alhamdulillah ini ya. Siap Pak Dayat. Jadi mungkin gini ya Pak Dayat, sebelum saya mengarah ke pertanyaan itu, ya menjawab pertanyaan itu, mungkin perlu diketahui juga oleh masyarakat bahwa untuk daya 900 yang non subsidi, ini yang tidak ada perubahan, yang tetap. Jadi semua ada stimulus, dan yang saat ini ada pengurangan, sedangkan yang 900 non subsidi ini tidak dapat pengurangan, tetap. Jadi sekitar 1.352. Betul. Tidak ada pengurangan sama sekali? Tidak ada. Oh, tidak ada penurunan tarif berarti? Kecuali ini Pak, 900 non subsidi? Non subsidi, 900 non subsidi. Jadi ini kita tidak tahu ya nanti seperti apa pemerintah. Kalau misalkan yang lainnya sudah diberikan stimulus, kemudian pengurangan tarif dan sebagainya, kira-kira yang 900 mudah-mudahan juga ada kebijakan dari pemerintah itu. Kenapa ada perbedaan Pak? Kira-kira dari kebijakan pemerintah seperti itu apa pertimbangannya kira-kira menurut analisa Pak Didi? Mungkin karena tarifnya itu sudah di bawah 1.400 ya Pak ya. Ini kan masih sekitaran 1.352. Nah ini pada bulan pernah juga diturunkan ini Pak ya, menjadi 1.300. Jadi 52-nya hilang. Itu pernah dilakukan untuk daya 900 non subsidi ini. Tapi untuk yang saat ini terimbas terkait COVID ini ya, belum ada perubahan ya. Perubahan. Pak, kalau diukur jumlah Pak dari pelanggan yang ada di Pasuruan atau Probolinggo yang ada di wilayah kekuasaannya UP3 Pasuruan, ada kisaran berapa Pak? 900 non subsidi. Yang 900 itu sebentar Pak ya. Saya ambilkan data dulu ya. Ini kebetulan nggak keliru Pak. Iya. Ya, untuk golongan untuk daya 900 Pak ya, 900 PA itu F1. Oh maaf ini nggak kelihatan ini nggak kelihatan Pak. Ya wis, PR untuk Pak Didi kalau mau nggak ada itu. Ya artinya apa? Masyarakat yang mendapatkan 900 PA non subsidi tadi, mereka pasti akan bertanya Pak, loh kok beda saya yang R1, R2, R3, bisnis mendapatkan penurunan tarif, kok aku enggak? Ya, kan menjadi pertanyaan gitu loh. Teka-tekinya mesti akan ke sana Pak. Jadi paling tidak kalau ini bisa dijelaskan, kira-kira pertimbangan pemerintah ada upaya istilahnya kalau dalam tanda kutip kurang adil begitu, kira-kira di mananya untuk bisa meluluhkan mereka gitu Pak?
Nah, ini kami sebenarnya nggak punya wewenang ya Pak ya terkait dengan kebijakan ini. Karena apa? Itu yang mengeluarkan adalah pemerintah. Kami hanya menjalankan regulasi yang diperintahkan oleh pemerintah. Itu Pak Dayat ya. Jadi kami tidak bisa menjawab ini kayaknya. Tidak bisa menjawab itu ya. Makanya saya kasih PR itu Pak. Ya, barangkali ada teman-teman PLN pusat yang bisa menjawab itu sehingga nanti ada sebuah netralisir di wilayah daerah. Karena pertanyaan itu kayaknya pertanyaan kunci di tengah masyarakat, terutama mereka yang 900 non subsidi. Itu juga akan berlaku ke Pari, ke Grati dan Bangil juga berarti ya. Sama ya perlakuannya. Sama Pak. Sama Pak. Sama ya. Betul. Kalau Pak Topan ada data yang 900 non subsidi di wilayah Bangil. Oke, terkait dengan untuk diskon atau gratis untuk daya 450, kami punya pelanggan dengan total sekitar 27.840 pelanggan. Itu adalah daya 450 yang sekarang digratiskan. Itu sebesar 27.840 pelanggan. Sedangkan untuk pelanggan-pelanggan daya 900 bersubsidi yang sekarang mendapatkan diskon 50% dari tarif, itu ada sekitar 5.764 pelanggan. Ada 5.764 pelanggan dengan daya 900 PA itu mendapatkan diskon 50%. Siap. Sedangkan untuk yang non subsidinya, kita punya pelanggan tadi kopi Pak ya. Jadi total pelanggan kami yang saat ini mendapatkan gratis dengan daya 450 itu sekitar 27.840 pelanggan. Terus untuk pelanggan dengan daya 900 PA bersubsidi itu sebesar 5.764 pelanggan. Siap. Oke. Yang 900 non subsidi Pak, yang tidak ada penurunan tarif itu loh Pak. Non subsidi tadi 31.000. Untuk pelanggan kami yang non subsidi 31.650 Pak. 650. Siap. Itu berarti yang tidak mendapatkan penurunan tarif Pak ya, 900 volt tadi non subsidi. Yang tidak mendapatkan penurunan tarif. Ya. Nah, pertanyaannya begini Pak, hampir sama dengan Pak Didi. Kalau ternyata ada pelanggan sebanyak 31.650 tadi menanyakan kepada PLN ULP PLN Bangil, gimana kira-kira Pak Topan untuk menjawabnya itu? Aku kok oleh penurunan tarif. Ya opo. Oke, jadi sebenarnya PLN ini adalah sebagai pelaksana Pak. Pelaksana memberikan kepada mereka-mereka yang berhak mendapatkan subsidi. Nah, di sini PLN itu hanya memberikan kepada pelanggan-pelanggan yang di situ nomor KTP-nya itu terdaftar sebagai orang yang berhak menerima subsidi. Nah, ketika pelanggan tersebut atau nomor KTP-nya tidak berhak menerima subsidi, maka secara otomatis pelanggan yang sekarang menikmati listrik di tempat tersebut tidak mendapatkan subsidi. Nah, subsidi dan tidak itu justifikasinya mungkin bukan di PLN Pak, karena kita hanya memberi sesuai dengan data yang ada di basis data terpadu. Mungkin seperti itu Pak. Pak Didi, Pak Ari, dan Pak Topan, saya kira kita sudah bisa memahami bagaimana membuat senyum pelanggan nasional, membuat senyum pelanggan listrik secara nasional, terutama di daerah kita, di wilayah kota dan Kabupaten Pasuruan, sekaligus yang Probolinggo. Saya kira ada beberapa stimulus-stimulus yang sudah kita dapatkan keterangannya tadi, terutama untuk tarif golongan yang rendah tadi, sudah ada paling tidak penurunan tarif Rp22,58 per kWh. Kalau itu diakumulasi baik di pasca maupun di prabayar, maka tentu mereka akan mendapatkan sesuatu yang lebih lumayan di efisiensi pengeluaran anggaran keuangannya untuk listrik minimal bisa dihemat. Seperti itu Pak ya. Betul. Ada stimulus-stimulus untuk bisnis, untuk petani, dan untuk yang lain. Nah, khusus yang pelanggan yang 900
VA non subsidi ini nanti akan dikomunikasikan kembali oleh pemerintah pusat. Kita doakan saja mudah-mudahan mereka juga akan mendapatkan stimulus lagi. Saya kira itu Bapak, terima kasih. Semangat di masa pandemi ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya kita ketemu pada siang hari ini. Ya, terima kasih Pak Dayat. Siap, sampai bertemu kembali. Saya ucapkan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.